Let's have a ball. Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Septiani dari kelompok 4 kelas 06 SMJP 008 dengan NIM 22 10 10 50 18 87. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Keuangan Universitas Pamulang. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai materi tentang anomali pasar dan euforia pasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Behavioral Corporate Finance dengan dosen pengampu Rudi Sanjaya. Jadi, apa sih anomali pasar itu? Nah, jadi anomali pasar merupakan kondisi penyimpangan dalam pergerakan harga pasar dari teori keuangan tradisional. Dalam teori pasar efisien, semua informasi sudah tercermin dalam harga. Namun, pada kenyataannya terdapat kejadian-kejadian di mana harga tidak mencerminkan nilai intrinsik suatu aset. Anomali ini sering muncul karena adanya satu perilaku irasional investor, informasi asimetris, 3 tren atau faktor musiman, dan 4 keterbatasan analisis. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis anomali pasar. Yang pertama itu efek Januari, yaitu harga saham cenderung naik di bulan Januari, biasanya karena investor melakukan reposisi portofolio setelah libur akhir tahun. Yang kedua, overreaction dan underreaction, itu investor terlalu bereaksi terhadap berita baik atau buruk, atau justru lambat merespon, sehingga harga tidak segera mencerminkan informasi. Yang ketiga, anomali ukuran, yaitu perusahaan kecil seringkali memberikan return lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar. Yang keempat, anomali nilai, saham yang undervalue atau memiliki rasio harga pendapatan rendah cenderung menghasilkan return lebih tinggi dibandingkan saham growth. Oke, selanjutnya ada penyebab anomali pasar. Anomali pasar terjadi karena beberapa faktor utama. Yang pertama, keterbatasan rasionalitas investor. Tidak semua investor membuat keputusan berdasarkan analisis logis. Yang kedua, asimetri informasi. Tidak semua pelaku pasar memiliki informasi yang sama. Yang ketiga, emosi dan psikologi pasar. Itu investor sering dipengaruhi oleh ketakutan dan keserakahan. Yang terakhir, herding behavior atau perilaku ikut-ikutan tanpa analisis hanya karena banyak orang membeli atau menjual aset tertentu. Apa sih euforia pasar? Euforia pasar adalah kondisi psikologis kolektif di mana para investor merasa sangat optimis sehingga membeli aset secara besar-besaran tanpa memperhatikan nilai fundamental. Dalam situasi ini, harga naik tajam hanya karena dorongan sentimen, bukan berdasarkan analisis atau data ekonomi. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri euforia pasar. Berikut adalah tanda-tanda munculnya euforia pasar. Yang pertama, kenaikan harga yang sangat cepat dan tidak wajar. Yang kedua, investor baru bermunculan karena takut ketinggalan atau FOMO. Yang ketiga, keyakinan bahwa harga tidak akan pernah turun. Yang keempat, banyak muncul pakar instan dan saran di media sosial. Yang kelima, volume transaksi meningkat tajam. Dan yang terakhir, harga sudah tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Adapun contoh kasus pada euforia pasar saham Gotoh. Pada saat IPO atau penawaran saham perdana di April 2022, saham Gotoh menarik perhatian besar dari investor retail. Banyak orang membeli saham ini karena percaya bahwa gabungan dua perusahaan besar seperti Gojek dan Tokopedia akan menciptakan raksasa digital Indonesia. Euforia terjadi karena Gotoh dianggap sebagai startup kebanggaan Indonesia. Banyaknya investor pemula ikut membeli karena pengaruh media sosial. Dan yang ketiga, harapan besar terhadap masa depan bisnis digital. Adapun dampak setelah euforia, itu harga saham Gotoh sempat naik tajam, dan selanjutnya setelah beberapa bulan harga turun jauh dari harga IPO. Dan terakhir, banyak investor retail mengalami kerugian karena membeli saat harga tinggi. Dan selanjutnya itu ada dampak anomali pasar dan euforia pasar. Yang pertama, bubble and crash, yaitu harga naik tinggi secara tidak wajar lalu jatuh drastis. Yang kedua, kepanikan pasar. Investor menjual aset secara serentak saat menyadari kesalahan valuasi. Yang ketiga, kerugian finansial besar. Itu terutama bagi investor yang masuk saat harga sudah sangat tinggi. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi. Krisis pasar bisa merambat ke sektor real seperti krisis subprime mortgage tahun 2008.
Dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan investor. Jika pasar dianggap terlalu spekulatif, investor jangka panjang bisa kehilangan kepercayaan. Oke, terakhir itu kesimpulan dari materi ini, yaitu anomali dan euforia pasar membuktikan bahwa tidak semua keputusan investasi bersifat rasional. Psikologi massa, informasi yang tidak sempurna, dan tren sosial media dapat memengaruhi harga pasar secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga melakukan analisis fundamental dan manajemen resiko agar tidak terjebak dalam bubble atau hype sesaat.